Karena namanya suatu peristiwa pidana, dudukan seseorang tidak sama semua. Ada aktor intelektual, ada dadernya, ada turut sertanya, ada penyertanya, tidak sama peran mereka. Jadi jangan kalau seandainya dua ini di-RJ tanpa diminta pun, itu harus sudah selesai dihentikan. Ilmu dari mana kok pakai itu? Ilmu LP yang satu. Nah, LP satu selesai, yang lain selesai juga semua. Enak di lo aja. Kau aja yang main di arena hukum ini. Yang lebih menggelikan sama saya, apa hubungannya Itwasum untuk menghentikan peristiwa meng-SP3-kan ini? Kan nggak ada relevansinya. Tujuannya apa? Apa kewenangan daripada Itwasum untuk menghentikan itu? Nggak ada. Seketika penyidik melakukan penetapan tersangka, jangankan Itwasum, Kapolri itu tidak boleh. Terkait soal kedatangan Refli Harun ke Polda Metro Jaya, padahal proses berkas sudah diajukan lagi ke Kejaksaan untuk melengkapi P21. Namun dari pihak Rosyurya meminta udah dikembalikan ke Kejaksaan. Ya, namun dari pihak Refli Harun meminta dihentikan atau di SP3 ke Irwasum. Nah, lihat itu gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya sampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk yang beragama muslim ya. Sebenarnya ijazah Jokowi ini sudah terlalu berlarut-larut ya. Sebelum saya masuk kepada substansi pokok permasalahan, saya menghimbau dengan sangat supaya pihak Polda Metro Jaya, pihak penyidik segera dan menyegerakan peristiwa ini. Sudahlah, gak usah lagi terkontaminasi dengan tekanan intervensi dari siapapun. Kenapa? Tolong juga bagi orang-orang yang mengintervensi, jangan korbankan kepolisian untuk kepentingan orang-orang tertentu. Saya sangat kecewa kalau seandainya ini ditunggangi dengan hal kayak gitu. Kenapa? Masalah ini bukan masalah yang sulit, masalah yang pelik, masalah yang gampang. Saya mantan penyidik kok. Tapi kenapa dibuat jadi pelik seperti ini? Ada apa di balik ini? Sadar nggak bahwa peristiwa ini akan mencoreng, akan membuat integritas, kredibilitas daripada Polri itu jatuh. Seolah-olah penyidik Polri ini tidak mampu, tidak piawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tidak terlalu sulit ini. Bukan hal yang susah. Saya belum masuk ke pointernya ya. Supaya betul-betul saya menghimbau, tolong siapapun kamu di belakang ini. Saya kan nggak peduli yang ngomongnya. Saya ngomong-ngomong aja gitu loh. Tolonglah, kasihanilah postur Polri itu jangan dipergunakan sebagai alat atau kendaraan untuk kepentingan kalian. Nanti orang tidak mau tahu, lama-lama dibilang Polri memang goblok, bodoh, dan lain sebagainya. Itu fakta. Tidak kredibel, tebang pilih, berat sebelah. Padahal mereka mau melaksanakan tugas sesuai dengan etika prosedur, tertahan oleh peristiwa-peristiwa ini. Ini yang sangat saya sesalkan. Sehingga Polri itu jangan jadi tidak independen gara-gara ini. Saya harap juga pimpinan Polri jangan terpengaruh lagi. Hargailah postur Polri itu. Saya berbicara padanya dengan peristiwa ini karena sudah berulang tahun ini. Ya. Mana kepastian hukum itu? Mana muara daripada peristiwa itu? Katakan kalau tidak A, B, B. Katakan benar, katakan salah. Kalau memang tidak bisa kau buktikan, hentikan. Jangan dipaksakan karena kepentingan tertentu. Tetapi di dalam etika prosedur daripada peristiwa ini, saya sudah sampaikan dari awal, saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya berkali-kali mengatakan, saya nggak kenal dengan Jokowi. Saya juga belum pernah mendapatkan kue daripada beliau selama saya aktif di kepolisian sampai jenderal. Ya. Tapi saya harus luruskan masalah bahwa peristiwa ijazah, ya, kita berpikir logika aja, suatu hal yang muskil, ya. Apakah bodoh seluruh KPU di daerah sana, di daerah Solo? Toh kan dia belum mempunyai kekuatan yang besar. Seorang calon wali kota kok masih bisa diombang-ambingkan kok.
tapi dia bisa menang, bisa lulus verifikasi. Kenapa lulus verifikasi? Karena dia sudah menyerahkan ijazahnya itu yang sudah diregistrasi. Siapa yang registrasi itu? Berarti fakultas yang mengeluarkan itu. Ada cap stempel, diakui tanggal berapa, baru dikasihlah fotokopi, kemudian dibuatkan cap stempelnya. Naik ke gubernur sama, naik ke presiden sama. Yang jadi pokok permasalahan di sini sudah meningkat kepada penetapan tersangka dan menyerahkan kepada JPU. Tadi penyerahan tahap 1 sudah diberikan, kemudian ada petunjuk-petunjuk daripada JPU sudah dibalikin, itu sah-sah saja secara hukum ya. Kemudian ini setelah diperiksa ada pemeriksaan tambahan baik kepada Pak Jokowi dan lain sebagainya, dan pemenuhan alat bukti yang lain sudah, dan sudah kembalikan kepada JPU. Jangan berlarut-larut. Kalau sudah seperti ini pemenuhan kalau dianggap lengkap, jangan berlarut-larut lah. Ini bukan hal yang susah. Jangan disusah-susahkan oleh aparat penegak hukum. Kenapa? Karena muatan-muatan tertentu. Sampai situ dulu ya. Baru yang kedua saya masuk. Saya kan itu harus runtut saya gitu loh ya. Sorotan Badendal ini buat jadi pertanyaan media, ya kan? Untuk kepolisian atau penegak hukum apa yang lebih kompetensinya apa gitu loh, maksud dari tadi. Saya kan sudah cukup tegas ngomong tadi. Itu ya. pertanyaan saya. Jangan permainkan hukum. Katakan benar-benar, katakan salah-salah. Kalau sudah peristiwa kayak gini nggak usah berlarut-larut. Saya tidak berharap bahwa Polri ini jangan jadi hujatan-hujatan masyarakat gara-gara tidak independen. Karena tidak kredibel, padahal orang-orangnya orang piawai semua. Orang penyidik-penyidikin kawakan. Gampang sekali menyelesaikan masalah ini. Tapi jangan disulit-sulitin. Gara-gara apa disulit-sulitin? Gara-gara tanda kutip tadi. Itu loh. Ya saya secara jujur saya sedikit kecewa. Terus sampai kapan nih selesai? Kenapa? Karena masyarakat nanti akan bertanya-tanya terus. Sampai sejauh mana sih sebenarnya kredibilitas daripada Polri ini? Kok tidak selesai-selesai juga? Apakah tidak ada ilmu lagi di kepolisian orang-orang pintar untuk menyelesaikan ini? Apa tidak ada lagi orang-orang profesor-profesor yang ada di kepolisian, ahli-ahli ini untuk mengguiden mereka untuk menyelesaikan, menuntaskan masalah ini? Bukan masalah yang krusial. Kalau memang ada hal pemenuhan daripada ilmu, kan banyak diminta ahli-ahli. Ada dari divisi hukum kok ahlinya di sana, banyak orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang masalah hukum. Minta aja, gabungkan aja untuk menyelesaikan menuntaskan masalah itu. Itu privasi seperti itu. Nah itu harapan saya kepada pihak kepolisian khususnya penyidik. Saya sebagai senior mengharapkan supaya selesaikanlah tugas ini dengan baik. Selesaikanlah dengan secepat-cepatnya. Supaya jangan ada presiden buruk daripada masyarakat terhadap kepolisian. Jangan sampai diberikan trademark pada kepolisian yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Itu tadi jawaban media. Saya masuk kepada pertanyaan Anda tadi. Ya, saya gitu dulu, runtut dulu, saya kupas, saya baru masuk kepada substansinya. Di dalam lidik sidik itu adalah hak kewenangan penyidik untuk melakukan penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya tentang terjadinya suatu peristiwa. Kalau dia berani menetapkan peristiwa itu seseorang jadi tersangka, berarti etika prosedur sudah dilakukan. Berarti ada suatu peristiwa pidana yang terjadi, kemudian mencari siapa tersangkanya, ternyata tersangka yang 8 orang ini, walaupun 2 sudah di RG, tapi tersangkanya ada. Ingat baik-baik bahwa penetapan tersangka RG terjadi tidak berlaku secara komprehensif. Tergantung kepada siapa-siapa yang diberikan RG dan bagaimana mekanismenya. Jangankan Kapolri, presiden pun tidak boleh. Presiden hanya memberikan hak prerogatifnya, memberikan amnesti, abolisi, ya, gerasi pada saat itu sudah perjalanan. Mungkin bisa aja deponering dan sebagainya. Mungkin bisa aja dimenghentikan, tapi sudah di arena persidangan. Tapi perjalanan ini nggak bisa.
Kenapa itu juga dihentikan? Bukan kepentingan hukum, tapi kepentingan yang lebih besar. Sudah tidak berpikir lagi masalah mekanisme hukum, bahwa kalau tidak dihentikan peristiwa ini, kita berpikir bahwa ada hal yang lebih besar akan terjadi. Atau mungkin pengamatan dari para presiden lebih jeli bahwa ini harus dihentikan. Makanya ada gerasi, abolisi, amnesti itu. Di luar daripada itu, siapapun tidak boleh menghentikan penetapan tersangka tersebut. Ini datang ujuk-ujuk harus menghentikan ini. Nah, emang siapa kamu? Di reskrim aja gak bisa menghentikan. Kabar reskrim aja gak bisa menghentikan. Apalagi kamu datang-datang ke Irwasum sana. Irwasum fungsinya adalah pengawasan, bukan menghentikan. Pengawasan diberikan dipanggil kalau ada terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam hal mekanisme yang ada di kepolisian. Turun Irwasum, turun Biro Wasidik, turun yang namanya Propam. Nah, itu kira-kira. Tapi titik akhirnya menghentikan tetap adalah penyidik itu melalui atasan penyidiknya. Jadi supaya masyarakat juga paham. Saya kadang-kadang jadi geli yang sialnya itu datang ke sana, ada pula lagi salah satunya itu jenderal pula lagi, aduh amit-amit jabang baik. Saya nggak tahu belajar hukum di mana nih orang, nggak ngerti saya gitu loh. Tapi kan saya jadi sakit perut. Apakah nggak mau menjaga harkat martabatnya lagi? Orang kan akan menilai semua. Oh berarti betapa dangkalnya kau berpikir tentang masalah risalah hukum ini. Jangan gara-gara kepentingan kelompok, terus kau tuh menabiskan kadar hukummu. Itu yang sangat saya kecewakan gitu loh. Apalagi kau ajarkan tuh kepada junior-juniormu. Nah junior-juniormu akan berbicara, bapak ini dulu ngajarin kami gimana ya. Kok sekarang kok sudah kayak gini, pula kok jadi kayak gini ya bentuknya. Untung kami tetap pada posisi kami konsisten. Nah, bagi saya pribadi sampai kapanpun, apapun dikatakan orang demi keadilan, apapun harus saya lakukan. Ya, demi tegaknya hukum. Luruskan masalah, kemudian berikan keadilan yang berkeadilan kepada masyarakat. Jangan gara-gara kepentingan tertentu kamu tabiskan itu. Ingat, harga dirimu jatuh gara-gara apa yang sudah kau lakukan. Masyarakat menilaimu. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan kau menyandang kau ilmu, ada dokter, ada profesor, tapi nggak jelas. Tuh, diketawain nanti gitu loh. Nanti kalau seandainya jadi guru besar, muridnya nanti gimana? Nanti lah bapak ngajarin saya salah melulu kalau kayak gini katanya. Kan kacau dunia persilatan tuh. Gitu kira-kira ya. Jadi intinya Bapak melihat dari mantan Korosidik, langkah seorang kuasa hukum dari RRT itu momennya nggak tepat atau salah langkah ya untuk ke Irwasum? Nggak tahu kalau masalah ini mereka lakukan di planet Mars mungkin berlaku. Tapi kalau di negara Republik Indonesia, khususnya di arena kepolisian, kejaksaan, pengadilan, nggak laku ini. Gitu loh. Maka saya bilang, nggak tahu kalau nanti bersidangnya di sana gitu ya, atau bersidangnya di matahari kan kebakar semua gitu kan. Ya lucu kan, masyarakat nanti kan ketawa. Masyarakat, ingat loh, masyarakat Indonesia walaupun bukan seorang sarjana hukum tapi ilmu logikanya udah jalan loh. Ya, orang sudah cerdas loh masyarakat ini, jangan kau bodoh-bodohin lagi. Saya bilang kalau salah makan obat salah lagi, terus minumnya kapan, maboknya kapan saya juga nggak tahu juga kan. Akhirnya salah, offset semua. Mungkin saya sambil bercanda tapi sebenarnya saya sendiri ngenes gitu. Tapi kan ngenesnya Pak Jenderal melihat RRT melangkah untuk bisa SP3, tapi beda pendapat dengan kuasa hukum yaitu Kojinuddin dengan tiga tetap berjuang untuk di pengadilan. Bagaimana tuh? Apa Ya ini biarin aja lah kalau gitu kan, orang keras kepala kan nanti akan kebentur di pengadilan kan. Tapi beda dengan RRT Bang, gimana melihat itu? Dia minta di SP3, yang ini minta lanjut. Nah itulah saya bilang kan, saling menunjukkan uratnya masing-masing. Yang lebih parahnya lagi minta di SP3 kan, tapi tidak melalui RJ. Dari Hong Kong kau, pokoknya harus dihentikan. Udah kau berangkat aja kau ke Amerika, saya biar ditembak mati sana tuh kan. Gimana kau minta, namanya pengertian RJ itu minta di SP3 kan, karena ini sudah bermuara penetapan tersangka, itu kan melalui RJ. RJ di dalam dunia persilatan Indonesia ini nggak pernah diminta oleh si pelapor, diminta oleh si terlapor. Ketemulah kedua belah pihak. Apakah itu maaf memaafkan dan sebagainya, itu soal kedua.
Itu pun nanti diserahkan kepada penyidik untuk dianalisis. Belum tentu juga diterima. Jangan salah, walaupun kalian RG itu belum tentu penyidik mengatakan ya udah kalian RG, enggak, bisa aja enggak. Ini sesuai dengan etika prosedur, kita tetap lanjut. Itu hak kewenangan penyidik. Tiba-tiba saya tidak mau tahu. Hentikan nenek moyang, hentikan apa? Wah, kacau gitu. Ya inilah kenapa, karena dia udah offset terus ngomong berkali-kali, ternyata ini perjalanan daripada peristiwa ini sudah bermuara ke JPU. Akhirnya mikir juga dia, waduh, ini berdampak juga. Saya secara jujur, saya salut lihat yang namanya Eli Danetti, terlepas apapun dia. Karena dia bagaimanapun melihat situasi kondisi daripada Bang Egy Sujana, ya. Ya dia selamatkan itu. Apapun dikatakan orang, dia dihujat-hujat orang, dia udah biarin aja lah. Nyatanya kan RG terjadi ketemu di Solo. Nggak usah dengerin orang lain. Ingat Bu Neti sudah menyelamatkan seorang Egy Sujana. Sama Pak Damai. Ya, saya mengatakan Egy Sujana, walaupun ikutannya Pak Damai lebih, saya itu soal kedua. Kebetulan dengan Bang Egy saya seperti bersaudara ya, saya udah kenal 15 tahun. Pernah ke ruangan saya ini dia. Itu loh. Kenapa? Dia kan sakit. Kalau dia masuk di tahanan sana, obatnya pakai apa terbatas. Nah, nanti kan kita takutnya kan kalau Tuhan menentukan lain kan berbeda. Tapi kalau ini kan kesempatan dia untuk memulihkan, berobat. Ya sudahlah, nggak usah diribut-ributin lagi gitu loh. Akhirnya dikatakanlah pengkhianat Bang Egy dan lain sebagainya. Menurut emat saya nggak usah dengerin. Udah. Apa namanya tuh, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, gitu aja. Nah, tapi kalau di bahasa Pandan yang Pak Jendar bilang bahwa itu, tapi kan dia dikatakan produk Solo dengan kuhab yang dijadikan SP, dan akhirnya dia melaporkan kuasa hukum dari Rasulullah sendiri ke Jinudin karena dia merasa dihina lah apalah. Lah bukan sama si Konyolidin aja, Bang Egy juga ada korban juga, saling hajat menghajat, saling lapor melapor. Sekarang kan yang paling hebat tuh kan kita penonton nih kan melihat saling cakar mencakar, gigit menggigit. Nah makanya jangan jolimin orang. Seketika kamu jolimin orang, suatu ketika Tuhan akan berpikir, nah kamu sekarang memakan kamu. Ternyata terjadi sekarang. Beralihlah kuasa hukum sekarang. Nah sekarang ini merasa tidak diorangkan. Yang tadinya kayak seperti pahlawan kesiangan teriak-teriak, sekarang nggak diorangkan. Nah rasain loh, makanya. Ojo kakean cangkem itu loh, bok meneng titik loh. Gitu. Nah sekarang rasain loh. Silakan aja masyarakat menilai. Kalau ini benar peristiwa ini, kenapa mereka cakar-cakaran? Ada cakar, selain cakar-cakaran ada indikasi ada rasa ketakutan dengan proses jaminan SP3. Maksudnya? Ya kan Pak Jendar kan bilang ada cakar-cakaran, dari kata cakar-cakaran apakah dari pihaknya RRT itu ada rasa kekhawatiran karena prosesnya sudah dibalikkan ke kejaksaan? Bisa saja terjadi. Kalau masalah bukan SP3 dulu ya, itu terlalu dangkal kita ngomong SP3 tuh. Kita berbicara RG dulu. RG baru muncul SP3, itu pun kalau disetujui oleh penyidik. Ya. Kan gitu. Betul. Nah, kesimpulannya kalau memang kamu tuh berpikir seperti itu, ya sudahlah, nggak usah keras kepala. Kenapa sih? Kan gitu kan? Tak gelem aku. Weh sidang aja, kan? Nanti giliran kena mampus ya. Kan gitu. Ya sudahlah, nggak usah keras-keras kepala. Ini bulan suci Ramadan nih, Bu. Teduhkan hati, biar betul-betul bisa menyelesaikan pokok permasalahan dengan hati yang teduh gitu loh. Apa sih salahnya? Saya tidak pernah mengarahkan ya kamu mau datang ke Solo, datang aja kamu. Mau ketemu di mana silakan saja. Tapi tidak ada sejarahnya namanya RG itu si pelapor minta supaya RG. Ini sudah babaliut babatong saya kayak gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi silakan aja kalau mau SP3 tapi ada mekanisme. Nah, gak usah keras kepala lah, sekali lagi gak usah keras kepala lah. Tapi kekerasan pada level kejaksaan sudah melengkapi akan P21, apakah terjadi oren dalam proses ini? Ya nanti aja kita lihat. Kalau lihat mekanismenya ini kayaknya ujuk-ujuknya lihat ya Pak Jokowi juga kan punya harga diri juga. Dia diobok-obok dia gak bakal mau lagi. Nah, kalau memang kamu buktikan apa yang kau sampaikan sudah nanti di fakta persidangan aja lah.
Silakan aja kau uji data, uji fakta. Nah sekarang ada yang mau grup, mau UGM, mau ngomong civitas akademis, silakan saja. Saya rasa seorang Profesor Ova nggak sembarangan ngomong, karena dia berbicara atas nama universitas. Nggak mungkin lah, UGM tuh perguruan tinggi ternama loh, masa dijual gara-gara hal kayak ginian? Nggak mungkin lah. Tapi walaupun itu, nanti kita lihat aja di pengadilan, apa sih muaranya. Nanti kalau sudah terjadi di muara ini nanti ya kamu jangan menyesal. Tuh makanya sekali lagi, ayolah hidup kita berdamai, berdampingan, nggak usah saling mengolok orang, nggak usah saling menjatuhkan orang, karena nggak ada juga gunanya. Sekarang kalau kau lakukan tentang Jokowi itu apa untungnya sama kau? Kan gitu. Sekarang Jokowi sekarang kayak gini, emang kau dirugikan. Kalau dalam ilmu hukum ya, bahwa dia tidak ada hubungan hukum dengan Jokowi. Terus kau laporkan dia ada legal standingmu nggak? Karena nggak ada hubungan hukum. Nah, ada yang bilang lagi, ada lagi dulu tuh mungkin media udah tahu lah itu siapa yang ngomong tuh. Ini harus dipetunkan dari Hong Kong kan gitu kan. Oh, jeblok lagi tuh otak kan. Namanya petun itu adalah para pihak ini bersengketa tentang suatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Mana yang benar ya salah satu pihak ini harus beradu di pengadilan, di petun untuk menentukan siapa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada lawannya. Kok Jokowi lawannya siapa? Kan nggak ada, kan UGM yang turun ke bawah. Menyerahkan itu sebagai penerima manfaat gitu loh. Biar jernih masyarakat, biar tahu gitu loh. Saya harus meluruskan masalah ini gitu loh ya. Satu pertanyaan lagi yang sekarang lagi trending, itu kuasa hukum dari RRT, kalau ijazah Jokowi tidak ditetapkan palsu oleh pengadilan, maka akan berimbas pada anak cucu bangsa kita. Nah itu gimana? Saya jawab tuh ketawa aja. Lo ya kok maksa? Itu berarti kan sesuai dengan alam pikirnya ya kan dagelan ini namanya. Nek kamu nggak bikin kayak gitu, moh pokoknya itu. Gitu. Ya kan lucu, pengadilanmu sendiri aja, nggak usah pengadilan di pengadilan kita yang resmi gitu loh. Kan lucu tuh namanya tuh. Ya sudahlah, masyarakat menilai. Menjawab media pertanyaan itu saya geli sendiri gitu loh. Loh ini dia yang makan obat, dia yang keracunan sendiri gitu kan. Terus dia mau ngobatan sendiri nggak bisa lagi, yang gelepak gitu kan. Gitu aja tuh. Aku ngomong kadang-kadang apa ya, udah jadi dagelan gitu loh. Karena saya anggap udah nggak substantif gitu loh. Apa yang mereka lakukan belakangan ini kok semakin ngawur gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ada ya rasa ketakutan kali. Dan lain sebagainya. Tapi siapa tahu dia kebal takut. Kita kan nggak tahu juga kan. Nah, gitu kira-kira ya. Pak, satu lagi Pak. Ini kan bentar lagi udah katakanlah P21 ya Pak, ini potensi P21 pasti ada nanti tahap 1, terus kemudian P21 tahap 2. Nah pada saat P2 kan pengiriman daripada tersangka ini ya Pak. Sejauh Bapak yang biasa dulu pernah lakukan ketika sudah sampai di JPU, tersangka apakah dilakukan penahanan oleh JPU? Saya sudah tahu pertanyaan. Mengingat di tingkat kepolisian ini kan, saya sudah ngerti pertanyaan media nih ya. Saya sudah tahu kemana substansinya, apapun saya sudah tahu gitu loh. Berarti kan sosok yang bersangkutan ini kan. Jadi begini ya, seketika nanti penyerahan pada berkas perkara ini kembali kepada JP ternyata lengkap P21, berarti penyerahan tahap 2. Kalau penyerahan tahap 2 tuh berarti harus lengkap pada tersangka, barang bukti, saksi-saksi dan lain sebagainya, harus ada semua nih. Nah pada saat penyerahan ini harus lengkap barang bukti, berkas, tersangka diserahkan secara utuh ke JPU. Nah bagaimana mekanismenya? Karena mereka statusnya tersangka, harus melalui etika prosedur, harus menggunakan rompi, harus diborgol. Saya harus jelaskan kenapa ya, memang itu memang mekanismenya. Tujuannya bukan nyakitin, ini memang merupakan SOP. Nah, nanti penyerahan seluruhnya kepada JPU diterima ada berita acara penyerahan daripada seluruh berkas, tersangka, jadi komprehensif semua. Jadi pengalihan tugas dan tanggung jawab dari
penyidik ke JPU. Nah mekanismenya juga harus dibawa bukan dengan mobilnya, dengan mobil tahanan dibawa. Karena itu mekanismenya kok, karena statusnya tersangka kok. Iya. Gitu kira-kira gitu, ya. Itu juga masih proses penyidikan dulu baru dilimpahkan apa gimana sih? Karena Humas juga bilang begitu. Maksudnya? Ya kan Humas Polda Metro Jaya. Nah, nanti ada penetapan, udah P21, penyidik juga akan memproses dengan tersangka itu. Itu poinnya yang tadi Pak Jenderal jabarkan. Dengan arti kata orang-orang ini dibawa dari Polda ke Kejaksaan dengan Mobil tahanan. Lah iya, ya itu. Lah itu apa? Masa dibawa pakai ojek? Dia pakai mobil yang berkekuatan hukum. Itu kan mobil berkekuatan hukum. Terus Pak, potensi untuk dilakukan penahanan itu hak. Saya nggak mau berandai-andai, tapi itu hak subjektif daripada penyidik maupun JPU. Di JPU juga punya hak subjektif. Bukan berarti harus nyampe ke JPU itu harus segera ditahan, enggak. Bisa ditahan, tapi bukan harus menahan. Itu jabarkan kata-kata aku. Tapi kalau menurut penilaian subjektif daripada penyidik, daripada nanti mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, bikin gaduh suasana, udah tahan aja dah. Bisa aja terjadi. Dia tahan. Nah, menurut hemat saya, sudahlah daripada pusing-pusing kan. Udah, selesaikan aja secara adat kan, kan. tapi kan ada tadi MK. Hah? Kalau dia nggak terima klien-kliennya itu atau dia itu ditersangkakan. Nah, inilah saya bilang salah makan obat. MK itu kan berbicara tentang norma. Norma produk. Bukan berbicara tentang tersangka. Nggak ada hubungannya. Itu adalah peradilan umum. Kalau mau kau tuh membuat supaya mereka tuh keberatan supaya dibebaskan, silakan adu argumentasi, makanya ada pengadilan negeri. Kan macam-macam nih, ada pengadilan perdata tentang masalah keperdataan, ada pengadilan agama. Nah, kalau MK itu adalah norma undang-undang, norma ketentuan penerapan pasal, kan mengatakan beberapa pasal tidak sesuai itu kan norma. Tidak ada relevansinya kepada penetapan tersangka ini. Maka saya bilang salah makan obat, gitu loh. Ya harus jadi obat sakit perut, ya makin obat sakit kepala. Ya kacau jadinya gitu kan. Tapi kan gugatan atau revisi yang diajukan itu ada masalah soal SP3-nya sih. Iya kan norma itu semua. Mereka kan pengen mengamputasi itu semua. Tapi kan nggak bisa. Itu kan sudah ditentukan oleh undang-undang dan sudah berjalan kan gitu. Dan ini kan sudah berjalan dan tidak ada limitasinya. Jadi jangan juga supaya ini diamputasi. Supaya kalau dengan diamputasinya penerapan undang-undang pasal itu berarti mengamputasi penerapan yang sudah terjadi pada yang bersangkutan. Tujuannya kan ke sana. Emangnya hakim MK itu bego? Tapi kan kemarin hasil dari review untuk mengembalikan apa yang dia minta tetap diterima oleh ketua MK sendiri. Tapi kan bahasanya kan sudah kita lihat kan. Apa sebenarnya kalau saya mendengarkan bahasa Pak Saldi Isra itu sebenarnya menyakitkan sebenarnya itu. Kalau mau sadar, kan hanya Pak Saldi itu nggak ngomong, bapaknya ini belajar di mana, makannya di mana, gitu loh. Dengar tuh kalau melihat Pak gini, aku senyum. Itu sebenarnya kalau seandainya saya tuh, saya balik bakul, saya pulang saya. Kalau saya tuh pasti mengatakan Ricky Sitohang kok goblok banget sih. Ricky Sitohang ya. Iya. Kalau saya mengajukan uji materi ke MK dengan posisi itu pasti, Ricky Sitohang, kamu kok tolol banget, belajar di mana kamu? Daripada saya dibilang tolol, mendingan saya pulang saya. Ya udah, saya makan obat. Dengar aja bahasanya Pak Saldi sama hakim satu lagi itu. Iya. Itu sangat menyakitkan loh sebenarnya. Kalau sadar, sebenarnya udah melempar muka dengan tai itu sebenarnya. Kalau sadar gitu ya. Masalahnya kan terpublikasi masalahnya. Tapi kan respon kemarin hasil dari pengajuan dia responnya ya positif lah, makanya karena beda dengan yang kemarin gitu. Ya enggak juga lah, itu kan sudah dikasih sajian-sajian ya kan. Nih buat lagi nih, buat gini. Namanya hakim itu kan tidak boleh menolak. Tetap memberikan gambaran, kok bikin begini. Ini tidak layak sebenarnya. Ini tidak layak lo lakukan kayak gini. Sebenarnya begitu loh. Masa harus ngomongkan letter luck? Berarti kita sama dengan anak SD lagi dong. 1 + 1 sama dengan 2 gitu loh. Paham kira-kira nih ya? Nah gitu, pengen enak aja, oke? Berita terupdate
like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, rumor artis dan selebritis.